Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibika sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa jamaah Al-Bahjah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia, limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya ada lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha luas karunia-Nya. Bulan yang senantiasa dirindukan kehadirannya oleh kita sebagai umat manusia, umat muslim, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh karena beliau, perjuangan beliau, kasih sayang beliau, sehingga kita dijadikan sebagai salah satu umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, hafizakumullah Subhanahu wa taala wa ra'akum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semuanya, senantiasa memudahkan setiap urusan antum semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu dengan keberkahan bulan suci Ramadan yang mulia ini, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi setiap hidup kita, setiap langkah kita, dan Allah mudahkan setiap urusan-urusan kita baik di dunia dan urusan kita di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Jika kita sebagai seorang muslim ada pertanyaan, apakah di sana ada korelasi atau juga hubungan antara sabar dan puasa, atau sebaliknya antara puasa dan sabar, maka kalau kita teliti dan juga kita cermati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melatih atau juga mendidik kita, mentarbiyah kita dengan berpuasa, pada hakikatnya adalah untuk melatih kesabaran untuk diri kita. Di dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Sayyidina Ibnu Majah rahimahullah taala, bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, as-sabru nisfus sabr. Jadi as-saumu nisfus sabr. Bahwasanya puasa adalah setengah daripada kesabaran. Maka di sini ada hubungan baik atau juga hubungan antara sabar dan puasa, atau antara puasa dan sabar. Bagaimana dengan cara kita dilatih oleh Allah Subhanahu dengan berpuasa, dengan adanya syariat puasa seperti ini, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita menjadi orang sabar, orang yang senantiasa mengedepankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak di siang hari yang panas misalkan saja Allah Subhanahu memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, kemudian kita menjalankan puasa tersebut di waktu yang panas, kemudian di hari yang sangat dahaga misalkan, akan tetapi kita bisa sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia atau sebagai seorang muslim, kita harus paham dan juga harus mengetahui dan mengerti bahwasannya hakikat puasa adalah melatih kesabaran untuk kita. Bagaimana tidak, di sana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar supaya tidak makan, tidak minum. Maka di sini pun pada hakikatnya Allah Subhanahu melatih kita untuk tidak memakan haknya orang lain, tidak mengambil daripada hak yang haram, tidak mengambil atau juga memiliknya orang lain. Nah, ini adalah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita melatih kesabaran, melatih diri kita menjadi orang yang qanaah, melatih diri kita orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan atau juga yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui puasa seperti ini pada hakikatnya adalah kita melatih diri dalam bersabar menghadapi atau juga dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah taala wa ra'akum, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat atau juga melatih seseorang dengan nilai kesabaran, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan untuk bagi orang yang menjalankan kesabaran atau juga memiliki sifat sabar seperti itu, dikarenakan sabar adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang luhur, akhlak yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana lihat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka dilatih dan juga mereka terbiasa dengan sabar,
Sehingga dikatakan ada derajat-derajat di antara para nabi, sehingga juga di antara para nabi itu ada disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi ini ada 5 nabi yang Allah Subhanahu berikan pada mereka tingkat kesabaran yang tinggi. Kemudian di antara ulul azmi juga ada 1 nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tingkat kesabaran yang paling tinggi dan agung, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 Allah Subhanahu berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan pahala untuk orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dalam mengikuti atau juga menjalankan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tanpa batas, dengan pahala yang tak terhingga. Maka inilah pahala Allah Subhanahu wa taala yang akan mempersiapkan daripada pahala tersebut untuk orang yang bersabar terhadap apa yang dijalankan seorang hamba terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sabar, mengajari kita bersabar. Maka dengan adanya momen puasa seperti ini juga, pada hakikatnya kita juga dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki salah satu sifat yang mulia, yang agung, yaitu sifat sabar, sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa seperti ini juga kita bersabar dalam menghadapi diri kita. Kita wajib bersabar dalam menghadapi hawa nafsu kita. Jelas bahwasannya di sana ada nafsu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam diri kita. Yang mana nafsu tersebut di antara nafsu yang dikatakan nafsu al-ammarah bisu. Jadi hawa nafsu yang senantiasa mengarahkan manusia kepada kejelekan, ketidakbaikan, itu kalau kita berupaya untuk menahan diri, menahan dengan cara sabar tadi, maka niscaya nafsu tersebut akan berubah menjadi nafsu lawamah. Ya, jadi nafsu yang meningkat derajatnya kepada nafsu yang kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, sehingga sampai dikatakan nafsu yang ketujuh, derajat nafsu yang ketujuh adalah nafsul kamilah, yaitu nafsu yang di sana tidak ada kecuali nafsu tersebut mengajak kepada kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka ini juga termasuk daripada unsur didikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melatih diri kita sabar dalam menghadapi hawa nafsu, sabar dalam menghadapi dunia, sabar di dalam menghadapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan juga Allah bagikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terus terlatih nilai kesabarannya melalui bulan puasa yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat, orang-orang yang bisa mengalahkan daripada hawa nafsu terhadap diri yang ammarah bisu, dan juga hawa nafsu kita terhadap dunia yang terus menggoda kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan momen bulan puasa yang penuh berkah ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan kepada kita pahala yang tanpa batas melalui puasa, melalui sabar yang Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surganya Firdaus Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang mulia, orang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi, orang-orang yang senantiasa Allah ridhai, orang-orang yang senantiasa Allah agungkan, muliakan, dan angkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu surga, pintu sabar, pintu rayyan, pintu puasa dan pintu sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama rombongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.